Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dan juga subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ide pokok yang terdapat dalam teks laporan. Selanjutnya menentukan kesimpulan berdasarkan teks yang dibaca, kemudian membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok, kemudian yang keempat, menemukan fakta dalam teks laporan. Oleh karena itu, simak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan sekarang, dan jangan lupa catat kembali di buku catatan kalian masing-masing. Anak-anak, pertama kita akan belajar mengenai pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi pada dasarnya, teks laporan merupakan teks yang berisi informasi tentunya setelah kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, teks laporan hasil pengamatan berisi pertama, informasi umum. Kemudian yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Tentu saja ada fakta, karena sebelum kita menuliskan teks laporan, kita terlebih dahulu melakukan pengamatan. Kemudian yang ketiga, simpulan atau kesimpulan. Nah, selain hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, anak-anak, ide pokok merupakan gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalian sudah tahu tentu saja, karena sudah belajar di kelas 4 dan juga kelas 5. Kemudian, ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Nah, ketika kita mendengarkan laporan secara lisan, maka kita harus dengarkan dengan saksama, agar kita dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Itu kalau laporannya disampaikan secara lisan. Kalau laporannya disampaikan secara tulisan atau tertulis, kita bisa baca dari awal sampai akhir laporan tersebut dengan teliti. Kemudian anak-anak, langkah-langkah menemukan ide pokok. Pertama, baca isi paragraf dengan saksama. Jadi langkah paling pertama adalah membaca dari awal sampai akhir dengan teliti, jangan terburu-buru. Kalau teks tersebut disampaikan secara tertulis. Kalau teksnya disampaikan secara lisan, maka langkah paling pertama adalah mendengarkan dengan baik. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Biasanya anak-anak, kalimat utama terdapat di awal paragraf. Tetapi ada juga kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Nah, kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti kalimat yang ada setelahnya merupakan kalimat penjelas. Kemudian yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, setelah menemukan ide pokok, kita dapat menulis ulang ide pokok tersebut ke dalam bentuk diagram agar lebih mempermudah kita dalam menghafal dan juga melihat kembali ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian simpulan teks laporan. Nah, anak-anak, dalam sebuah teks laporan, selain ada ide pokok juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat simpulan. Pertama, bacalah teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jangan dilewat-lewat. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Jadi, ketika kita selesai membaca teks tersebut, temukan informasi penting apa yang ada dalam teks yang sedang kita baca.
Kemudian yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kita peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Selanjutnya, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Pertama, membaca laporan dengan seksama kalau laporannya tertulis. Kalau laporannya disampaikan secara lisan, tentu seperti yang sudah Bapak katakan di awal tadi, kita harus dengarkan baik-baik. Kemudian yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan tersebut. Dan yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Jadi kalau paragrafnya ada banyak lebih dari satu, usahakan kita membuat daftar ide pokok dari paragraf yang ada dalam teks yang kita baca. Nah, anak-anak, untuk menemukan gagasan utama dan juga informasi penting dari laporan yang kita baca, kita bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja? Pertama, kata tanya apa? Kemudian di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, anak-anak, ini adalah contoh penyajian ide pokok dalam bentuk peta pikiran. Kalian tentu saja sudah belajar di kelas 4 dan juga kelas 5 ya. Pertama, kita tentukan dulu judul teks laporan yang kita baca tentang apa. Kemudian kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kalau paragrafnya ada 4, buat kotaknya sebanyak 4 paragraf. Kalau ada 5, buat 5. Jadi kotak-kotak ini atau lingkaran-lingkaran ini menyesuaikan sesuai dengan jumlah paragrafnya. Bentuknya boleh bebas, terserah kalian. Apakah mau bulat, mau segitiga, mau segi 4, terserah kreasi kalian. Intinya membuat peta pikiran yang di dalamnya terdapat ide pokok agar lebih mempermudah kita dalam menyusun ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar menentukan ide pokok dalam teks laporan. Sekarang kita akan belajar menemukan fakta yang terdapat dalam teks laporan. Seperti yang sudah Bapak katakan di awal tadi, karena teks laporan disampaikan dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan, tentu saja di dalamnya berisi fakta atau data. Kemudian kita dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan tersebut. Selain kata tanya tadi digunakan untuk mencari informasi penting, juga dapat digunakan untuk mencari tahu fakta yang terdapat dalam teks laporan yang kita baca. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh paragraf. Nah, kita baca, kalian dengarkan baik-baik. Di samping itu kalian juga bisa lihat di layar kalian paragraf yang Bapak baca sekarang. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ayam, bebek, angsa, dan jenis burung lainnya. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, dari paragraf di atas, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu, nah ini yang Bapak tandai dengan warna kuning. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Nah, kita sudah tahu kalimat utamanya. Kemudian kita tentukan ide pokoknya apa. Maka ide pokok dari paragraf yang tadi Bapak baca adalah ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Paham ya anak-anak? Kalian sudah belajar di kelas 4 dan juga kelas 5 untuk menentukan ide pokok. Nah, berdasarkan paragraf di atas, kita dapat menemukan fakta bahwa hewan ayam,
kemudian bebek, dan juga angsa berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa paragraf ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan terlebih dahulu. Jadi si penulis melakukan pengamatan jenis hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satunya adalah ayam, bebek, dan juga angsa. Itu merupakan fakta bahwa ketiga hewan tersebut merupakan beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Paham ya anak-anak? Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tentu saja kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung kepada Bapak lewat WA atau bisa kalian tanyakan di Google Classroom. Paham ya anak-anak? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ibadah tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.